Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pitasari. Saya dari tingkat 2A Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari. Di sini saya akan membawakan sedikit materi tentang unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD dan aborsi. Berikut video materinya. Unwanted pregnancy atau dikenal sebagai kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD merupakan kondisi di mana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Kehamilan ini bisa merupakan akibat dari suatu perilaku seksual atau hubungan seksual baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Faktor-faktor penyebab unwanted pregnancy. Menurut Musdalifah tahun 2008 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan KTD atau unwanted pregnancy antara lain kehamilan yang terjadi akibat perkosaan, kehamilan yang terjadi pada saat yang belum diharapkan, bayi dalam kandungan ternyata menderita cacat majemuk yang berat, kehamilan yang terjadi akibat hubungan seksual di luar nikah, anak yang sudah banyak, sosial ekonomi rendah, dan umur yang sudah tua. Kegagalan alat kontrasepsi, suami tidak bersedia menerima kehamilan lagi, jarak antara anak terlalu dekat, ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang dapat mengakibatkan kehamilan, kondisi kesehatan ibu yang tidak mengizinkan adanya kehamilan, alasan karir atau masih sekolah, dan kehamilan karena incest. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah berisiko terhadap kehamilan tidak diinginkan atau KTD. Menurut Muhammad Azinar tahun 2013, diperoleh hasil variabel yang dominan mempengaruhi perilaku seksual pranikah responden adalah perilaku seksual teman dekat, religiusitas, sikap, pengetahuan, persepsi peran gender, akses media, sikap orang tua, sikap teman dan perilaku seksual teman dekat. Pencegahan unwanted pregnancy. Unwanted pregnancy dapat dicegah dengan beberapa langkah, yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif seperti berolahraga, seni, dan keagamaan. Penanganan pada unwanted pregnancy. Saat menemukan kasus unwanted pregnancy pada remaja, sebagai petugas kesehatan kita harus bersikap bersahabat dengan remaja, memberikan konseling pada remaja dan keluarganya apabila ada masalah yang serius agar diberikan jalan keluar yang terbaik, dan apabila belum bisa terselesaikan, supaya dikonsultasikan kepada dokter ahli. Memberikan alternatif penyelesaian masalah apabila terjadi kehamilan pada remaja. Aborsi. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus, berarti pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Macam-macam aborsi. Aborsi dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu aborsi spontan atau spontaneous abortus. Adalah aborsi yang terjadi secara alamiah, baik tanpa sebab tertentu maupun karena adanya sebab tertentu. Aborsi spontan bisa disebabkan oleh karena terjadinya kecelakaan atau sebab kelainan kromosom, kelainan rahim, kelainan hormon, dan beberapa kasus akibat infeksi atau penyakit seperti sipilis, ginjal, dan TBC. Abortus yang disengaja atau abortus provocatus karena sebab-sebab tertentu. Aborsi jenis kedua ini ada dua macam, yaitu aborsi artificialis therapicus, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis sebelum anak lahir secara alami untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilannya dipertahankan.
Yang kedua, aborsi provocatus criminalis, yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis. Aborsi ini dilakukan sengaja, namun tanpa ada indikasi medis yang menyebabkan terjadinya aborsi seperti karena faktor ekonomi, kecantikan, kekhawatiran sanksi moral, dan faktor lain yang sangat personal. Cara dan pelaku tindakan aborsi. Berikut beberapa cara tindakan aborsi yang dipraktekkan. Tindakan sendirian. Biasanya dilakukan akibat kehamilan yang tidak diinginkan dengan melakukan usaha-usaha yang dapat menggugurkan kandungan berdasarkan bacaan dan pengetahuan yang didapatkannya. Biasanya teknik yang digunakan adalah dengan meminum obat-obatan atau ramuan tertentu yang justru tidak diperbolehkan bagi ibu hamil, seperti air tape ketan hitam, merica giling, jamu-jamuan peluntur, aspirin campur Sprite, dan lain-lain. Bantuan orang lain seperti dukun. Pertolongan aborsi secara tradisional bisa sangat beragam. Cara yang paling banyak dilakukan adalah dengan manipulasi fisik, yaitu dengan melakukan pijatan pada rahim agar janin terlepas dengan efek rasa sakit yang luar biasa. Akupuntur. Teknik akupuntur juga dapat meluruhkan menstruasi. Tindakan bidan atau dokter. Pada umumnya, bidan atau dokter melakukan pengguguran kandungan dengan cara suntik terlambat bulan. Jika cara ini tidak berhasil, baru dilakukan kuretase atau penyedotan atau suction. Komplikasi pada tindakan aborsi. Komplikasi yang mungkin terjadi pada tindakan aborsi adalah sebagai berikut. Pengumpalan bekuan darah sehingga uterus memerlukan kuretase ulang, infeksi, robekan pada mulut rahim, perforasi atau luka tembus pada dinding peranakan, atau luka pada organ lain seperti panggul atau usus. Missed abortion, abortus, perdarahan banyak karena uterus gagal melakukan, dan kemandulan. Sekian dan terima kasih.